guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan seperti biasa, mungkin barangkali ada teman-teman yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Alright, seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series Amka di episode yang ke-98 dan juga 99. Wow. Pertama-tama kita akan dengarkan dulu trailer dari drama series Amka. Kita menuju TKP and play. Soal tantangan duel lu, gue dengan senang hati terima. Tapi gue yang akan tentuin tempat dan waktunya. Artinya mereka akan ketemuan. Aku harus terus bertahan. Sorry Bal, terpaksa gue harus ninggalin lo. Karena Dimas gak akan muncul kalau lo ikut sama gue. Aku gak mau anak raja yang kamu kandung jadi penghalang dan perusak di hari pernikahan kita nanti. Kenapa Rani bisa ada di sini? Dimas harus sama menderitanya kayak gue. Ya, itu adalah cuplikan trailer yang mungkin durasinya nggak sampai 30 detik ya, mungkin hanya sekitar 20 detik. Dan ada poin penting yang mungkin di sini yang bakal kita ulas teman-teman. Yang pertama, Dimas tiba-tiba telepon Raja, dia mencoba untuk menteror, bahkan mungkin untuk menjebak Raja. Wah, ini ngeri banget ya. Lalu poin yang keduanya, ini Raja terpaksa harus ninggalin Iqbal karena ini ada kesepakatan dengan Dimas, dan ini juga demi keselamatan Arsy, yang dimana saat ini Dimas akan muncul mau bertemu dengan Raja, tapi dengan satu syarat, bahwa si Raja ini tidak boleh membawa orang lain, apalagi bisa sampai membawa polisi. Nah, itu udah persyaratannya. Lalu yang ketiga teman-teman, ini tiba-tiba si Dimas ini kayak maksa Arsy supaya Arsy ini minum obat agar Arsy ini bisa keguguran, karena kehamilan Arsy ini dianggap menghambat perjalanan proses pernikahan mereka berdua. Ya, Dimas ya. Oke, lalu yang terakhir teman-teman, ini tiba-tiba pada saat si Arsy ini ribut bersama Dimas ya, karena mungkin bisa saja dipaksa minum obat agar si bayi yang dikandung oleh si Arsy ini supaya bisa keguguran, tiba-tiba Rani muncul langsung memukul Dimas dengan benda tumpul yang ada di kamar. Lebok si Dimas. Oke, semuanya kan kita ulas ya teman-teman ya. Kita akan bahas yang pertama dulu teman-teman. Apa yang menyebabkan si Dimas ini mencoba untuk menghubungi Raja? Sudah jelas banget teman-teman. Niat terselubung Dimas pada saat ini mencoba menghubungi Raja adalah yang sebetulnya ingin menjebak Raja. Tetapi apesnya teman-teman, justru Raja malah semakin emosi dan dia mencoba untuk menantang duel si Dimas. Karena pada saat ini emosi Raja sudah sangat meluap sekali. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Dimas ini bisa dibilang sangat-sangat pengecut sekali. Saking emosinya dia langsung menantang duel si Dimas. Ah, lebok lo ya. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Tantangan duel tersebut justru dilayani oleh Dimas para pemirsa. Tetapi dengan beberapa syarat yang harus Raja ikuti. Yang pertama adalah lokasi tempat pertemuan untuk duel. Itu yang menentukan adalah Dimas. Sudah jelas banget bahwa ada sesuatu dalam tanda kutip terselubung banget. Jadi ketika nanti Dimas ini kalah pada saat duel dengan si Raja ini teman-teman, dia punya rencana lain agar dia bisa memenangkan duel tersebut. Itu udah jelas banget sih. Karena Dimas ini licik banget sih yang. Syarat yang kedua para pemirsa, Raja tidak boleh mengajak siapapun, apalagi sampai dia bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Yang ada justru Dimas tidak akan mau bertemu dengan si Raja ini teman-teman. Jadi segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Dimas. Lokasi sudah, tidak boleh membawa orang lain juga sudah. Nah, pada saat itu para pemirsa, akhirnya Raja pun menyepakat persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dimas. Yang dimana tujuan Raja pada saat itu adalah ingin berduel bersama si Dimas, dan yang pastinya poin pentingnya adalah ingin menyelamatkan istrinya. Tapi sayang sekali teman-teman, justru si Raja ini nggak tahu bahwa pertemuan mereka berdua ini justru sengaja dibuat atau direncanakan oleh Dimas, yang dimana hal ini justru ingin menjebak Raja dan bahkan bisa saja membunuh Raja para pemirsa. Kacau balon si Dimas, kurang aja. Tapi tenang aja, Raja ini kan seperti biasa teman-teman, dia udah dibekali ilmu rawa rontek bersama jurus empu gandring. Jadi kalau misalnya dia pada saat duel bersama si Dimas, otomatis nanti Dimas bisa modar lah pokoknya. Tebok lah pokoknya Dimas ya guys ya. Dan akhirnya teman-teman, karena sudah sepakat tanpa berpikir panjang, Raja pun pergi meninggalkan Iqbal dengan membawa mobilnya si Iqbal tersebut bisa. Dan otomatis si Iqbal ditinggal dan dia bingung nih, kok Raja kenapa gue ditinggalin? Ya, bahkan pada saat pergi pun dia nggak bilang-bilang, yang dimana pada saat itu sebetulnya kan mereka berdua sama-sama bareng-bareng untuk berjuang menyelamatin istri dari Raja ini teman-teman. Tapi sayangnya karena persyaratan Dimas, mau tidak mau Raja pun terpaksa meninggalkan Iqbal di lokasi yang pertama.
Wah, tenang Bang Iqbal, tenang. Gak usah khawatir Bang Iqbal ya. Pokoknya raja mah udah punya jurus, gak usah khawatir lah. Ya, jurus itu gendeng, gak usah khawatir. Punya ilmu rawa rontek dia. Kita masuk di poin yang ketiga para pemirsa, di mana pada saat si Raja dan juga Dimas melakukan sebuah telepon atau komunikasi, ternyata pada saat itu didengarkan oleh si Arsy, yang dimana pada saat itu Arsy mendengarkan bahwa mereka berdua akan melakukan sebuah pertemuan, yang pada akhirnya justru ini malah membuat khawatir si Arsy. Kenapa bisa membuat khawatir si Arsy? Ya karena kita tahu semua bahwa si Dimas ini psikopat gitu. Apapun caranya, gimana pun caranya, karena Raja ini dianggap menjadi penghalang, maka mau nggak mau si Raja ini bakal dibunuh oleh si Dimas. Jadi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Arsy? Bukannya seneng, dia nggak terima. Dia langsung marah-marah terhadap si Dimas para pemirsa. Dia bentak abis si Dimas. Tetapi ya pemirsa, yang namanya si Dimas ini kan psikopat. Mau dibentak, mau digaplok, mau diapain. Bahkan mungkin pada saat itu kita ingat semua, si Arsy ini sempat menodongkan pistol ke mukanya si Dimas. Ya. Nggak tanggung-tanggung para pemirsa. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Arsy? Percuma. Karena Arsy tidak tega melakukan sebuah pembunuhan. Yang dimana pada saat itu, pada saat dia menodongkan pistol itu para pemirsa, itu bukannya semakin takut si Dimas. Dimas itu malah sengaja megang tangan Arsy, lalu didekatkanlah pistol atau tangan Arsy itu ke dalam dada para pemirsa. Yang dimana kita tahu semua bahwa pada saat itu si Dimas ini nggak takut kalaupun dia harus mati saat itu juga di tangan Arsy. Kenapa bisa begitu? Karena dia terlalu cinta mati terhadap Arsy. Oh my god. Ya. Cinta mati sih cinta mati ya, tapi nggak psikopat juga ya guys ya. Aduh Dimas, lu jebolan rumah sakit jiwa mana sih? Cinta matinya kebablasan. Aduh, ampun. Ditambah lagi nih para pemirsa, Arsy kan takut ya ketika mereka berdua akan melakukan sebuah pertemuan, karena yang dikhawatirkan nyawa si suaminya ini kan. Marah-marah, dibentak-bentak segala macam. Tahu nggak? Lebih begonya lagi, si Dimas ini malah nyodorin obat yang dipaksa banget nih sama si Dimas bahwa si Arsy ini harus minum. Ternyata pada saat itu obat tersebut adalah obat si jabang bayi yang Arsy kandung saat ini itu bisa keguguran. Kacau balau nih. Ya otomatis kan Arsy pada saat itu nolak dong. Dia malah semakin mencak-mencak. Kamu semakin gila ya Dimas. Kamu harus minum obat ini karena bayi yang kamu kandung ini sudah menghambat niat tulus saya untuk bisa menikahi kamu. Jadi lebih baik kamu minum dan kamu gugurkan bayi. Dimas semakin stres para pemirsa. Psikopatnya semakin jadi-jadi. Kita nggak tahu harus gimana lagi. Jangan-jangan kita harus minta bantuan sama Pak RT nih guys, supaya bisa nyelamatin Arsy dan Raja ya. Sogok aja pakai daging kurban ya para pemirsa. Kok jadi ngebahas titipan daging ke Pak RT ya? Salah konsep kita guys, maaf ya. Tapi tenang para pemirsa, pada saat itu perdebatan antara Arsy dan Dimas ketika Dimas memaksa Arsy untuk segera meminum obat tersebut, tiba-tiba hal yang tak terduga itu terjadi para pemirsa. Mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah mukjizat yang mungkin sengaja diturunkan dari Yang Maha Kuasa untuk segera menyelamatkan Arsy. Apakah mukjizat tersebut? Tiba-tiba para pemirsa, pintu ruangan yang pada saat itu ditutup rapat oleh Dimas terbuka pelan-pelan dan muncullah sosok Rani yang sengaja mengambil benda tumpul kemudian menghantamkan benda tumpul tersebut terhadap kepala si Dimas. Box ya Dimas, rasain loh ya kan. Yang dimana pada saat itu secara otomatis para pemirsa, karena si Rani ini udah memang emosi banget nih yang namanya Dimas nih ya. Gimana caranya dia ini supaya nyungsep dan bila perlu dia ini supaya ngedekam di penjara. Jadi muncak banget ya. Semua penderitaan Rani yang pada saat itu sedang dialami baik oleh dirinya dan juga keluarganya pada saat itu diluapannya dengan menghantam kepala Dimas dengan benda tumpul. Sekali lagi saya mau bilang para pemirsa, box ya Dimas. Benjol-benjol pala lo dah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Rani tiba-tiba muncul mencoba untuk menyerang si Dimas sampai nyungsep dan kemudian dia mencoba untuk membantu Arsy membebaskan dari sekapan Dimas. Nah, ini adalah poin yang sangat menarik. Kita akan mundur ke belakang para pemirsa. Pada saat mereka bertemu secara tidak sengaja menghindari razia di mall, yang dimana pada saat itu keributan terjadi, kemudian juga si Rani ini berteriak bahwa pada saat itu gimana caranya si Dimas ini ketangkep. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, pertemuan di mall pun memang keributannya gede banget.
banget. Dimas sempat ditangkap, tetapi pada saat itu kan Dimas sempat kabur juga ya kan, karena penjaga security atau apapun itu yang mencoba menangkap Dimas pada saat itu ya semuanya mental. Nah, endingnya tuh Dimas tuh bisa keluar dan kabur. Tetapi pada saat itu si Rani juga sebetulnya mau kabur, cuman apes pada saat itu Rani ini justru malah ketemu Dias ya, Tante Hanum dan juga Pak Jamal. Sempat ditangkap juga sih si Rani pada saat itu. Namun sayangnya Rani juga bisa lepas dan terbebaskan dari sekapan Dias dan juga Pak Jamal, para pemirsa. Nah, ketika si Rani ini kabur entah kemana ngilang, ternyata pada saat itu si Rani ini mencoba mengikuti mobil Dimas yang pada saat itu membawa Arsy kabur dari mall tersebut. Nah, dan pada saat si Dimas ini nyampe ke tempat persembunyiannya di sebuah villa, diam-diam Rani pun mengikuti dan menghampiri villa tersebut. Mencari momentum yang pas, akhirnya Rani bisa masuk dan langsung menghantamkan kepala Dimas dengan benda tumpul, yang dimana endingnya pada saat itu Arsy pun mencoba diselamatkan oleh Rani, para pemirsa. Wow! Ini ironis sih ya, orang yang pada saat ini membenci keluarga mereka, memfitnah keluarga mereka, tetapi pada saat ini justru Rani malah menyelamatkan Arsy. Bagaimana menurut kalian? Mungkin secara pasak mata para pemirsa, pada saat itu Rani memang kelihatannya seperti membantu Arsy ya. Pada saat itu juga mencoba untuk menyelamatkan Arsy dari sekapan Dimas ketika Dimas sudah dihantam dengan benda tumpul. Tetapi bukan itu poin pentingnya. Ketika si Rani dulu terobsesi banget gimana caranya bisa menikah dengan raja, tapi justru obsesi Rani sekarang sudah berubah. Dia pengen banget orang yang saat ini sudah membuat hidupnya menjadi menderita ikut sama-sama menjalani masa-masa atau menikmati momen penderitaan tersebut, yaitu Dimas, para pemirsa. Sekali lagi teman-teman, niat Rani bukan tulus ingin menyelamatkan Arsy ataupun juga raja, melainkan dia sudah merubah obsesi lamanya yang pada saat itu obsesinya adalah ingin menikah atau ingin dinikahi oleh sosok raja. Tetapi saat ini obsesinya sudah dirubah atau membalikan arah obsesinya, yaitu ingin mengajak Dimas atau ingin membalaskan dendam terhadap orang yang bernama Dimas, karena penderitaan yang dia alami semuanya dibuat oleh Dimas. Jadi wajar saat ini dia ingin sekali membuat si Dimas ini menderita. Akhirnya psikopat ketemu lawan yang psikopat. Cocok sih menurut gue. Lembok sih ya Dimas. Dan akhirnya para pemirsa, pada saat itu Dimas pun langsung nyusap. Arsy pun pada saat itu dibantu Rani segera lari dan kabur dari sekapan Dimas, para pemirsa. Oke guys, mungkin hanya itu alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-98-99. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian, dan mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.